Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video kali ini saya mau berbagi cara atau tips menanam cabai supaya tumbuh subur ya, teman-teman. Oke, dan untuk langkah yang pertama, kita ambil atau kita gunakan media tanam yang kaya akan nutrisi ya, teman-teman. Seperti kohe kambing dan limbah kayu bekas penggaragajian yang sudah lapuk, dan juga jerami yang udah dibakar oleh para petani ya, teman-teman. Dan kita juga bisa menggunakan bahan atau sisa-sisa bumbu dapur yang kita gunakan setiap hari, kita manfaatkan sebagai media tanam atau kompos ya, teman-teman, campuran kompos. Oke, lanjut. Dan untuk polybagnya sendiri saya menggunakan ukuran 40 kali 40 ya, teman-teman. Bertujuan dengan akar berkembang dengan baik dan media tanam kaya akan nutrisi, banyaknya akar dan tumbuh semakin subur dan baik ya, teman-teman. Oke. Dan pastikan isi dalam polybag itu terpenuhi ya, teman-teman. Seperti ini kondisinya, dan menyisakan sekitar 1 sampai 3 cm agar mengurangi atau genangan-genangan air yang terlalu banyak ke media tanam kita ya, teman-teman. Untuk menghindari yang namanya genangan air yang terlalu banyak yang akan nantinya mengakibatkan serangan busuk akar atau busuk batang ya, teman-teman. Oke, pastikan polybag menyisakan sekitar 1 sampai 3 cm, jangan terlalu penuh ya, teman-teman. Kita kasih celah. Oke, kita lanjut. Dan untuk di masa musim penghujan seperti ini, kita kurangi atau penggunaan pupuk yang mengandung nitrogen tinggi ya, teman-teman. Ingat, di masa musim penghujan seperti ini kita perlu yang namanya penurunan angka penggunaan pupuk yang mengandung nitrogen tinggi ya. Karena kenapa? Karena kandungan dalam air hujan sendiri sudah mengandung unsur nitrogen secara alami ya, teman-teman. Jadi kita tidak perlu penggunaan pupuk nitrogen yang berlebihan ya, teman-teman. Oke. Dan ini adalah tanaman cabai rawit kaliber saya yang usianya itu 46 hari sejak pindah tanam menggunakan polybag ya, teman-teman. Seperti ini. Dan kita juga bisa menambahkan nutrisi-nutrisi organik seperti sekam bakar yang saya gunakan ini, atau bisa juga yang kita digantikan menggunakan kapur dolomit atau bahan organik seperti cangkang telur yang kita mudah didapatkan ya, teman-teman, untuk menetralkan pH media tanam kita agar tetap tanaman kita keadaan subur ya, teman-teman. Oke. Dan untuk memasuki fase generatif ini, kita perlu naikkan penggunaan pupuk atau nutrisi yang kaya akan kalsium ya, teman-teman. Kita naikkan pupuk atau penggunaan nutrisi yang kaya akan kalsium, bertujuan agar untuk memperkuat pada batang-batang dinding sel pada tanamannya sendiri, agar tanaman kuat, sehat, terhindar dari serangan hama-hama atau penyakit ya, teman-teman. Dan membantu juga proses masa generatif pembungaan maupun pembuahannya, teman-teman. Mencegah juga yang namanya kerontokan bunga, kerontokan buah. Oke, kita perlu
menaikkan atau menggunakan pupuk kalsium agar memperkuat dinding sel dan memperkuat batang tanaman kita dan memperbesar batang tanaman cabai kita ya teman-teman. Oke. Dan untuk penggunaan fungisida di musim penghujan sendiri, kita perlu menggunakan fungisida secara tepat dan rutin ya teman-teman. Artinya di musim pancaroba, di musim penghujan seperti ini, rentansi penyakit-penyakit pada tanaman itu sering bermunculan ya teman-teman. Tingkat penyakit pada tanaman itu mudah ya teman-teman. Artinya kita harus melakukan pencegahan secara rutin, secara tepat ya teman-teman, agar menjaga kesehatan dan kesuburan pada tanaman cabai rawit kaliber saya ya teman-teman. Kita perlu menggunakan fungisida agar mencegah seperti penyakit busuk batang, layu fusarium, dan busuk akar yang mengakibatkan tanaman kita itu tidak tumbuh secara baik dan subur ya teman-teman. Jadi artinya kita juga perlu yang namanya pengendalian di saat cuaca ekstrim atau pancaroba seperti ini. Kita harus lebih ekstra lagi secara hati-hati ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Penggunaan fungisida atau penekanan atau pengusir hama-hama supaya tanaman cabai saya itu daunnya itu bagus-bagus, tidak terserang hama-hama seperti kutu kebul atau trip dan tungau seperti hama-hama yang lainnya juga ya teman-teman. Oke, dan untuk penggunaan fungisida insektisida itu kita perlu juga di masa proses generatif seperti ini. Di masa proses pembuahan kita juga perlu yang namanya pengendalian hama ya, agar bunga-bunga atau calon bakal buah itu lebih bagus dan maksimal ya teman-teman, tidak terserang hama lalat buah. Untuk kondisi buahnya sendiri dan untuk daun-daunnya sendiri tidak terserang hama tungau, kutu kebul atau hama-hama yang lainnya ya teman-teman, yang artinya tanaman kita, dinding sel pada tanaman kita itu kuat dan stabil ya teman-teman, tumbuh dengan subur. Oke, alhamdulillah juga tanaman cabai rawit saya pada batang tanamannya itu membesar seperti ini, dan ini juga sudah masuk musim penghujan dan dibarengi juga yang namanya angin kencang ya teman-teman. Dan alhamdulillah tanaman cabai rawit kaliber saya tidak mengalami rebah atau mudah rebah ya teman-teman, karena batangnya sendiri ukurannya itu sangat besar ya teman-teman, lebih besar dari jari telunjuk saya seperti ini kondisi batangnya. Jadi kuncinya itu utamanya ambil media tanam yang baik dan bagus, kaya akan nutrisi ya teman-teman. Itu bahan yang utamanya ya teman-teman. Untuk pengendalian hama atau fungisida seperti itu kita dibarengi juga yang namanya sambil berjalannya waktu ya teman-teman. Dan untuk kita bisa lihat untuk fase generatif atau fase pembungaan, satu tanaman itu sangat banyak ya teman-teman calon-calon bakal bunga atau buahnya seperti ini. Dan ada juga yang sudah muncul buahnya seperti ini kondisinya. Oke, dan juga ada yang masih dalam fase vegetatif seperti ini karena kita tidak menanamnya secara bersamaan, jadi terjadinya selisih antara pertumbuhan tanaman cabai rawit kaliber saya ya teman-teman.
Oke, mungkin ini saja yang bisa saya review, yang bisa saya sampaikan ya, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadikan evaluasi supaya tanaman kita itu tetap terjaga kesehatannya dan kesuburannya ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Salam satu akar dan salam petani rumahan.